Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemula, sahabat subscriber. Kali ini saya akan mengatasi keluhan dari motor yang susah hidup. Biasanya terjadi susah hidupnya itu terjadi karena jarang dihidupkan ya, atau istilahnya kayak gini ya. Biasanya kan kalau dihidupkan rutin dia normal aja hidupnya pas pagi ataupun untuk hidup awalnya. Untuk kali ini di motor Supra X 125 ataupun motor apa aja ya teman-teman, karena kondisi motor yang jarang dihidupkan, jadi biasanya terjadi kelembapan di area ruang pembakaran ataupun ruang kompresinya. Baik teman-teman, saya contohkan aja ya, kasusnya seperti ini ya. Ceritanya seperti ini ya. Ini motor kan jarang dihidupkan ya teman-teman ya. Tapi kalau minimal kalau dihidupkan tiap hari, kalau motornya jalan tiap hari alias tidak disimpan gitu ya, tidak dibiarkan gitu aja ya, atau jarang dibeli kalau kata istilahnya itu ya. Nah, jadi permasalahan motor ini kan susah hidup kalau pas lama tidak dipakai. Nah, contohnya seperti ini udah sekitar 1 mingguan tidak dihidupkan. Nah, jadi pas hidup awalnya itu susah sekali ya. Contohnya seperti ini ya. Kontak on. Oke, kontak on, udah nyala ya. Matikan dulu, kita on lagi. Oke, speedometer udah nyala. Selanjutnya saya akan coba kickstarter ya. Karena untuk awal hidupnya disarankan untuk tidak menggunakan double starter atau tombol starter untuk meminimalisir terjadi drop di bagian aki ya. Oke, saya pakai kickstarter aja teman-teman. Oke, kadang dia bisa bunyi ya, pas tarik gas dia mati. Nah, awas dulu ya, awas. Nah, hidupnya seperti itu ya. Dan permasalahan seperti ini biasanya terjadi saat motor itu jarang dihidupkan ya. Nah, permasalahannya seperti itu ya teman-teman. Jadi cara mengatasinya, baik, ntar dulu ya saya tata kameranya. Awas. Oke, langkah awal yang harus kita lakukan adalah membersihkan busi ruang pembakaran. Itu saja ya. Untuk tahap awal kita akan bersihkan busi dulu ya. Kita lepas businya dulu. Oke, terjadi businya seperti ini ya, agak lembab teman-teman ya, karena terjadi kelembapan di ruang pembakaran. Jadi businya ini agak lembab, kelihatan agak basah ya, entah itu dari kebocoran untuk sistem katup klepnya
atau bisa juga karena sistem kondisi mesin yang dingin ya, jadi terjadi kelembapan di area ruang pembakaran. Oke, saya akan bersihkan ini dulu. Oke, businya kita lap-lap aja dulu ya. Ini kalau bisa nanti ini untuk ujung businya nanti sekalian disikat kawat ya, atau dibersihkan. Saya bersihkan menggunakan sikat kawat seperti ini ya teman-teman ya. Kita lap. Kemudian selanjutnya untuk ruang pembakarannya kita kompres ya istilahnya. Kita tutup lubang busi menggunakan jari. Kemudian untuk kickstarternya bisa kita engkol ya, seperti ini ya, gunakan tangan aja, karena kalau kalau businya udah dibuka, untuk kickstarternya bisa kita tekan menggunakan tangan ya, karena ringan. Jadi ini disumbat ya untuk lubang businya, kemudian kickstarternya ditekan. Istilahnya kita kompres untuk mengeluarkan kelembapan yang ada di dalam ruang pembakaran. Nanti di sini terasa agak hangat ya. Nah, nanti itu bisa mengeluarkan bisa membuat ruang pembakaran menjadi hangat dan agak kering lah istilahnya begitu ya. Untuk untuk membuang kelembapan yang ada di dalam ruang pembakaran. Jadi kita lakukan langkah istilahnya proses kompres lah istilahnya ya, begitu, dengan cara seperti yang ini. Istilahnya membuang kelembapan yang ada di ruang pembakaran. Selanjutnya saya pasang ya businya. Ya, kelupaan ya teman-teman. Jadi untuk memaksimalkan pemeriksaan, selanjutnya kita bisa cek kondisi api businya ya, apakah udah lemah ataupun enggak. Dengan cara kita tempelkan seperti ini ya, tempelkan ya, on kontak, kemudian kita selah. Kelihatannya teman-teman untuk api businya. Oke, untuk api businya bagus ya. Selanjutnya saya pasang ya. Oke, pasang cap busi, kemudian kita kontak on dan kita coba tes hidupkan ya. Oke, masih sedikit agak susah hidupnya ya teman-teman, karena kita kompresnya mungkin kurang bersih ya. Jadi saya ulang lagi kompres
atau mengeringkan ruang pembakaran biar lebih kering ya. Nah, kita lihat teman-teman, udah basah lagi ya. Ini juga bisa dipastikan karena sistem karburatornya yang terlalu boros ya. Ini ujung businya udah basah ya. Nah, seperti itu. Kondisi ruang bakar lembab, karburator agak boros, jadi menyebabkan untuk hidup awalnya itu agak susah ya. Oke, kita lakukan kompresi lagi lebih bersih aja ya. Oke, udah kita kompresi lagi ya, kita kompres lagi. Selanjutnya kita coba pasang lagi. Diam Mena, diam. Pasang kita busi, kontak on ya. Nah, oke, mati lagi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, masih juga susah hidup ya. Kita akan cek lagi businya. Nah teman-teman ya, basah lagi ya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, nah untuk tipe karbu ini agak boros ya. Jadi untuk sistem hidup awalnya kurang maksimal untuk pembakarannya ya, karena kondisi dari sistem bahan bakar atau campuran bahan bakarnya ini tidak seimbang. Oke, untuk langkah selanjutnya kita bisa membuang sisa bahan bakar yang ada di dalam mangkok karburatornya ya teman-teman ya. Oke, saya akan buang dulu ya. Karena untuk tipe motor Supra X125 masih menggunakan tipe karburator. Jadi sistem untuk sirkulasi bahan bakarnya masih menggunakan keran yang tipe otomatis ya. Jadi untuk kerannya kita tidak usah tutup ya, karena sistem kerjanya itu otomatis ya, mengalirkan bensin ke bagian mangkok karburatornya. Tinggal kita buang aja sisa yang ada di dalam karburatornya ini yang udah lama tersimpan ya. Kemungkinan juga bisa terjadi kotoran di dalam area karburatornya, jadi kita buang aja sisanya. Kita ambil ujung pembuangan dari karburatornya ya, selang pembuangannya kita ambil dulu. Kita kasih wadah ya bawahnya.
selang dari ujung pembuangan karburatornya kita kasih wadah seperti ini biar enggak terbuang sia-sia. Nanti bisa kita gunakan buat bersihkan yang lainnya ya. Oke, di bagian ini ya, di sini ada baut ya, sini ada baut untuk membuka pembuangan karburatornya ya. Ini kita bisa gunakan obeng main ya, putar. Oke, kita lihat di selang pembuangannya sudah netes ya teman-teman ya. Ini kita buang sampai habis saja ya, sampai habis netes ya. Jadi yang tersisa di bagian mangkok karburatornya biar kita buang aja ya dulu ya, kita keluarkan sampai habis ya. Jadi istilahnya biar dia ngisi dari awal lagi ya, biar rendah istilahnya ya. Jika ada kotoran nanti yang ada di karburatornya, entah itu tercampur tercampur air, bensinnya atau apa, bisa kita buang dulu ya. Oke, sudah selesai ya teman-teman ya, udah enggak ngalir lagi, berarti untuk BBM yang ada di mangkok karbunya udah habis terkuras ya. Selanjutnya saya tutup ya, kita kunci dulu. Oke, kemudian saya kompres lagi ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya pasang businya lagi ya. Oke, pasang cop busi. Sebelum kita kunci kontak on, sebaiknya kita kasih dia kita selah dulu dia kurang lebih 3-4 kali ya, selah ya. Oke, selanjutnya kontak on. Oke, tadi kita selah beberapa kali ya, karena kondisi untuk pengisian karburatornya kan butuh beberapa kali selah ya, untuk menghisap bensin ke ruang karburatornya. Karena ini kan menggunakan sistem keran otomatis ya, jadi itu butuh langkah hisap untuk mengeluarkan bensin ke bagian mangkok karburatornya. Oke, sekarang motor udah bisa hidup teman-teman ya. Oke, kita coba matikan lagi, on kontak lagi. Oke, sekarang udah normal ya teman-teman, udah gampang hidup. Jadi permasalahan motor susah hidup di pagi hari ataupun setelah lama tidak digunakan, pertama adalah penyebabnya karena kondisi dari ruang pembakaran ataupun
untuk dapur pacunya terjadi kelembapan ya. Itu bisa disebabkan karena kondisi mesin yang dingin dan kondisi cuaca yang kadang terlalu lembab ya. Kadang naruhnya di dalam kamar yang agak lembab atau di dalam ruangan yang agak lembab, itu bisa mempengaruhi untuk kondisi ruang pembakarannya itu terjadi kelembapan. Dan bisa juga karena kondisi dari businya yang basah yang diakibatkan dari karburatornya yang terlalu boros ya, ataupun kelebihan bahan bakar, alias keseimbangan campuran bahan bakarnya tidak seimbang ya. Jadi ketiga poin tadi bisa menyebabkan untuk susah hidup di pagi hari ataupun setelah penyimpanan yang lama ya, atau lama tidak digunakan. Dari ketiga poin tadi bisa dicek salah satunya dari busi yang basah, kotor, kedua dari ruang pembakaran yang lembab, ketiga dari kondisi karburator yang terlalu boros ataupun terjadi istilahnya kayak terlalu tinggi ya untuk debit bahan bakar yang ada di bagian mangkok karburatornya. Jadi itu bisa mengakibatkan juga untuk campuran bahan bakarnya kurang ideal ya, atau kurang pas. Baik teman-teman, semoga ada yang bisa diambil sebagai pembelajaran dan pengetahuan seputar cara mengatasi motor yang susah hidup di pagi hari ataupun di awal hidup ya. Motor susah hidup di saat awal menghidupkannya ya, atau bisa juga kita bilang susah hidup saat jarang dioperasikan ya. Baik, itu saja untuk video sederhana kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya teman-teman untuk dukungannya, subscribe, komen, like, sekalian notifikasinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam otomotif.